Selamat malam Bapak-bapak PKB. Selamat beribadah pada ibadah PKB malam hari ini. Kiranya ibadah kita pada malam hari ini boleh menjadi berkat bagi kehidupan kita. Untuk itu saya jemput bapak-bapak untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama menyanyikan lagu Mars PKB. Ajakan beribadah. Tuhan memilih kita sebagai anak-Nya agar kita juga dapat menjadi bagian dalam pekerjaan tangan-Nya. Dalam hidup ini kita patut bertumbuh dan berbuah di dalamnya, menunjukkan karya-karya kita terhadap sesama sebagai syukur atas keselamatan daripadanya selama kita hidup. Oleh karena itu, hendaklah kita terus memahami kehendak-Nya dan hidup mengikuti maksud-Nya, sehingga hidup kita selalu bahagia. Dalam persekutuan yang diberkati ini, marilah kita datang dan siapkan hati kita untuk beribadah kepada Allah dengan rasa syukur dan hormat atas kasih setia dan penyertaan-Nya. Mari kita menyambut firman Allah dengan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 240A ayat 1 dan 2. Bapak-bapak, kita akan berdoa pembukaan. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang Maha Kudus,
Bapa yang kami puji, kami sembah, kami kenal di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kami. Pada malam hari ini kami datang mengucap syukur kepadamu ya Bapa, karena Engkau menyertai kami Bapak-Bapak semua dalam kesibukan kami sepanjang hari ini. Saat ini ya Bapa, Engkau memberkati kami hingga kami boleh beribadah menyembah Engkau yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mohon kepadamu, Engkau berkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Dan biarlah ibadah kami ini boleh jadi seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kita masuk dalam Mazmur puji-pujian yang terambil dari Mazmur 11 ayat 4 sampai ayat 6 yang kita akan bacakan silih ganti. Mazmur 11 ayat 4 sampai 6 yang menyatakan Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tatahnya di sorga, matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang. Angin yang menghanguskan, itulah isi piala mereka. Bapak-bapak dipersilakan duduk. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita akan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 240A ayat 3. Bapak-bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita siapkan pembacaan Alkitab terambil dari surat 3 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12. Surat 3 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-13. Alkitab tetap terbuka, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Kami mengucap syukur sebagai Bapak-bapak, Engkau memberikan kami kesempatan duduk di sekitar firman Tuhan. Penuhilah kami dengan kerinduan, sukacita untuk melakukan firman-Mu, sehingga firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan tidak berlalu begitu saja, tetapi dalam sukacita kami melaksanakan di perjalanan hidup kami. Berfirmanlah atas kami semua, karena kami anak-anak-Mu sudah siap dan sedia mendengarkannya. Ya Kristus firman kehidupan, kami sudah berdoa. Amin. Bapak-bapak yang terkasih, karena pembacaan Alkitab ini hanya satu ayat, maka saya undang kita bangkit berdiri dan kita baca secara bersama-sama. Surat 3 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan. Tentang Demetrius semua orang memberi kesaksian yang baik, malah kebenaran sendiri memberi kesaksian yang demikian. Dan kami juga memberi kesaksian yang baik tentang dia, dan engkau tahu bahwa kesaksian kami adalah benar. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya.
silakan duduk. Bapak-bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, satu hal yang harus kita pahami bersama bahwa sejak kita menjadi pengikut Kristus, maka otomatis kita adalah saksi Kristus. Saya ulangi, sejak kita mengikuti Kristus, saat itulah kita menjadi saksi Kristus. Tidak ada tawar-menawar. Saudara dan saya menyebut diri sebagai saksi Kristus karena kita pengikut Kristus. Pengikut Kristus berarti saksi Kristus. Apa itu saksi? Saksi dari bahasa Yunani itu artinya martir, artinya kesaksian atau bersaksi. Makanya ada istilah marturia, itu artinya bersaksi. Marturia itu dari kata martir. Jadi di dalam kesaksian itu ada resiko yang kita tanggung. Resiko yang kita tanggung itu besar. Makanya saudara-saudara, ketika kita menjadi pengikut Kristus, otomatis menjadi saksi Kristus, pasti kita juga berhadapan dengan tantangan yang berat. Bahkan pada masa rasul-rasul, pada saat itu mereka juga sebagai martir. Mereka disiksa, dianiaya karena kesaksian mereka akan Kristus. Nah, saudara-saudara yang terkasih, apa yang kita saksikan? Kita menyaksikan atau kita bersaksi tentang Tuhan. Bagaimana kita bersaksi tentang Tuhan kalau kita tidak mengenal Tuhan? Jadi yang harus kita lakukan adalah kita mengenal Dia. Kita mengenal dan mengalami Dia sehingga kita sanggup untuk bersaksi tentang Dia. Kita bersaksi lewat kehidupan kita bahwa Dia memberkati kita, bahwa Dia ada di jalan hidup kita. Bahkan di saat-saat yang paling genting pun Dia adalah Tuhan dan Allah kita. Sehingga kita dapat bercerita kepada orang lain bahwa Dia adalah Tuhan kita. Sehingga kita juga bisa melaksanakan kehidupan ini seturut dengan kehendak Dia. Sehingga kita disebut saksi Kristus. Dan kehidupan kita ini menunjukkan bahwa kita sedang bersaksi. Saya kasih contoh. Saudara-saudara yang terkasih, bersaksi itu bukan saja kita bercerita tentang Yesus, tetapi hidup kita yang melakukan kehendak Yesus itu juga sebuah kesaksian. Misalnya, kita hidup dalam kehidupan yang harmonis, istri tunduk kepada suami, suami mengasihi istri. Kehidupan kita itu sudah menjadi sebuah kesaksian. Kehidupan kita itu sudah membuat orang-orang di sekitar kita menjadi tidak enak. Akhirnya timbullah gosip ini dan itu. Akhirnya timbullah masalah. Karena apa? Karena hidup kita adalah sebuah kesaksian. Hidup kita martir sehingga akhirnya banyak orang tidak suka terhadap kehidupan kita yang benar. Itu orang-orang terdekat kita, belum lagi yang lain. Belum lagi ketika kita berbicara tentang kebaikan Tuhan. Ada banyak orang juga alergi. Ada sementara orang yang bisa terima. Itulah hidup di dalam Tuhan. Tidak selamanya normal. Tetapi saudara dan saya harus terus menjadi saksi bagi Tuhan. Nah, saudara-saudara, bapak-bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini ada 3 tokoh yang dibicarakan. Pembacaan kita ini melanjutkan apa yang terjadi dalam pembacaan di ibadah Pelkat PKP. 3 tokoh itu adalah Gaius, Diotrephes, dan Demetrius. Ketiga orang ini adalah tujuan dari surat Rasul Yohanes. Yohanes memaparkan dengan baik tentang Gaius. Gaius ini dikatakan pada ayat yang bisa kita lihat pada ayat yang pertama. Dari penatua kepada Gaius yang kekasih, yang kukasihi dalam kebenaran. Di sini saudara,
kita lihat juga ayat 4. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Apa yang dibuat Gaius? Gaius ini adalah seorang yang mampu menerima para penginjil pada saat itu. Lalu dia membuka rumahnya untuk dipakai tempat untuk tinggal para penginjil. Pada masa itu ada penginjil keliling. Jadi penginjil ini memberitakan tentang Yesus yang bangkit. Dan Gaius ini adalah orang yang takut akan Tuhan, lalu memakai rumahnya untuk tempat para penginjil. Lalu ada orang kedua yang disebut dalam surat 3 Yohanes ini. Dia disebut Diotrefes namanya. Dia bersikap sangat bertolak belakang. Dia tidak mau menerima penginjil-penginjil yang datang. Kenapa? Alasan sesungguhnya dia merasa terancam. Dia merasa bahwa ada rivalnya. Dia merasa bahwa penginjil-penginjil ini akan membuat dia tidak lagi populer sebagaimana mestinya. Sehingga dia menolak, bahkan menfitnah para penginjil ini. Sehingga Rasul Yohanes meminta kepada Gaius dan juga di sini Demetrius untuk memahami hal ini. Karena Diotrefes ini adalah orang yang mudah sekali mencaci maki orang lain, mudah sekali merendahkan orang lain. Dan surat yang dibawa Demetrius ini ternyata Demetrius adalah seorang yang punya teladan yang baik. Bukan saja Rasul Yohanes memuji dia karena kesaksian hidupnya, tetapi semua orang memuji dia. Karena dia melakukan hal yang benar, dia juga selalu memberikan contoh yang baik. Kehidupannya adalah sebuah kesaksian. Mari kita membaca ulang ayat 12 ini. Tentang Demetrius, semua orang memberi kesaksian yang baik. Malah kebenaran sendiri memberi kesaksian yang demikian. Dan kami juga memberi kesaksian yang baik tentang dia. Dan engkau tahu bahwa kesaksian kami adalah benar. Jadi tidak 1-2 orang memuji Demetrius ini, tetapi semua orang menyadarinya, lalu mengakuinya bahwa Demetrius ini adalah orang yang benar. Kehidupan dia adalah sebuah kesaksian bahwa dia adalah milik kepunyaan Tuhan. Nah, saudara-saudara yang terkasih, bapak-bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini mau mengajarkan kepada kita 3 hal. Yang pertama, saudara-saudara, pertanyaan bagi kita, apakah kita sudah menjadi saksi Kristus? Atau saksi dalam hal yang salah? Atau kita punya pemahaman untuk membela diri bahwa diam itu emas, sehingga kita tidak pernah bersaksi, bercerita tentang Tuhan. Sehingga kita tahu, yang penting saya kan sikap saya tidak melakukan hal yang jahat, sikap saya baik. Saudara, bersaksi itu tidak bisa tidak disampaikan dengan verbal atau dengan kata-kata. Kita harus berani untuk mengatakan kepada anak-anak kita bahwa Tuhan itu baik. Bahwa sepanjang kehidupan bapak atau kehidupan ayah, sepanjang pekerjaan yang dilakukan, itu semua karena Tuhan. Kenapa kita tidak bisa bercerita tentang hal itu? Karena kadang kita sudah merasa bahwa semua yang kita dapat itu karena kerja keras kita. Kita takut sekali. Bahkan kita bersaing dengan Tuhan sendiri. Padahal saudara-saudara yang terkasih, kita harus katakan kepada anak-anak kita bahwa Tuhan itu baik. Lalu sikap hidup kita harus mencerminkan bahwa Tuhan itu baik. Sikap itu seperti apa? Kita mengasihi seisi rumah tangga, kita mengasihi istri kita mempergunakan uang dengan benar, kita mempergunakan hidup ini, tubuh ini dengan benar. Itu adalah sebuah kesaksian. Bukan kita yang menyatakan sendiri, tetapi semua orang bisa mengatakan bahwa kita baik. Seperti yang terjadi dalam diri Demetrius.
Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara yang terkasih, untuk menjadi baik bukan berarti tanpa tantangan. Ada tantangan besar. Tadi saya katakan bahwa bersaksi itu dari kata martir. Itu berarti ada hal-hal yang kita akan hadapi dengan kesaksian hidup ini. Kita melakukan yang jahat lebih parah. Kita melakukan yang baik aja ada banyak orang yang tidak bisa terima. Apalagi kita bersaksi tentang Tuhan kita. Semua orang akan alergi untuk hal itu. Mungkin orang akan mengatakan, rohani sekali atau sok rohani. Tetapi kita harus terus bersaksi tentang Tuhan. Ketika kita berjumpa dengan Tuhan, pasti ada kehidupan yang berubah. Tidak bisa orang mengatakan dia berjumpa dengan Tuhan, tapi dia tidak bersaksi tentang Tuhan. Ketika seseorang berjumpa dengan Tuhan, pasti dia akan bercerita tentang kebaikan Tuhan. Dia bukan saja bercerita, tetapi dia juga menampakkan dalam sikap hidupnya. Makanya kita sebagai bapak-bapak, ketika kita memahami bahwa kita pengikut Kristus, kita harus bersaksi. Setelah kita bersaksi, bukan saja kata-kata kita, tetapi perbuatan kita juga harus mencerminkan Tuhan. Yang ketiga, tantangan di dalam bersaksi. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pasti kita akan berhadapan dengan tantangan. Saudara, ada perkataan Bunda Teresia yang mengatakan bahwa ketika engkau berbuat baik, pasti ada banyak yang tidak suka. Tetapi apa yang harus kau lakukan? Berbuat baiklah. Ketika engkau memberi, pasti ada banyak yang menolaknya. Tetapi bukan berarti engkau tidak. Engkau harus berhenti untuk memberi, tetaplah memberi. Ketika engkau memberitakan yang benar, pasti ada banyak orang yang tidak suka. Tetapi engkau harus terus memberitakan yang benar, karena itu adalah hakmu, itu adalah karunia, karena engkau adalah milik kepunyaan Tuhan. Jadi saudara-saudara yang terkasih, bapak-bapak yang terkasih, ada banyak tantangan di dalam kita memberitakan yang benar. Tetap beritakan. Ada banyak tantangan ketika kita mau menjadi berkat bagi sesama kita. Jangan berhenti, tetap menjadi berkat bagi sesama. Ada tantangan yang akan kita terima ketika kita melakukan yang baik bagi saudara-saudara kita. Jangan berhenti, sekalipun penolakan itu ada, tetap lakukan. Karena saudara dan saya adalah milik kepunyaan Tuhan dan saksi bagi Kristus. Biarlah firman Tuhan ini memberikan kekuatan baru bagi kita sebagai bapak-bapak, sehingga kita bukan saja memikirkan hal-hal jasmani, tetapi mari kita mulai memikirkan hal-hal rohani. Sebagai saksi Kristus, sebagai milik kepunyaan Tuhan, sebagai bapak-bapak yang terus menyatakan kebaikan Tuhan bagi keluarga dan juga bagi orang-orang sekitar kita. Amin. Saudara-saudaraku, kita sambut firman Tuhan ini dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 365B, bait 1, 2, dan 3. Tuhan ambil hidupku. Waktuku pakai memegang
Bapak-bapak yang terkasih, mari kita satukan hati, kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan dan Allah kami, Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Saat ini kami datang menaikkan syukur terima kasih untuk penyertaan Tuhan bagi pribadi kami, keluarga, dan juga bagi semua perjalanan hidup kami. Secara khusus kami juga mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan di tengah keluarga. Mampukan kami, berilah kami kekuatan, berilah kami kemampuan, berilah kami senang untuk melakukannya. Karena Tuhan patut dipuji, dimuliakan, karena sepanjang kehidupan kami ada itu karena Tuhan, kami punya itu juga karena Tuhan, kami dikasihi oleh seisi rumah tangga itu juga karena perbuatan Tuhan. Pada saat ini Tuhan Yesus, Engkau berkati seisi rumah tangga kami, biarlah kami tetap menjadi imam dalam rumah tangga, dan kami sebagai bapak-bapak yang senantiasa juga berjalan di rel kebenaran firman-Mu, sehingga kehidupan kami boleh menjadi saksi yang berkenan kepada Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk bangsa Indonesia, untuk mereka yang terpapar virus corona, Engkau jamah. Kami juga memohon kepadamu pada saat ini, Engkau juga mau memberkati para medis, Engkau juga mau memberkati para peneliti untuk mendapatkan vaksin. Engkau juga mau memberkati pengurus Pelkat di 12 sektor. Kami juga bawa semua itu ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau juga mau memberkati anak-anak kami, remaja, pemuda. Engkau juga mau memberkati setiap rumah tangga. Kasihanilah mereka, cukupkan mereka. Sehingga di tengah-tengah ancaman virus corona saat ini, di tengah-tengah kenyataan betapa banyaknya orang yang terkena PHK, betapa morat-maritnya perekonomian saat ini, kami tetap yakin kami mempunyai Tuhan yang mencukupkan, Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kami semua. Terima kasih banyak Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Berilah kemampuan dan sukacita sehingga kesaksian kehidupan kami bukan kata-kata saja, tetapi perbuatan kami yang mengasihi seisi rumah tangga kami, mengasihi Tuhan, mengasihi pelayanan, dan semua itu kami lakukan dengan baik dan berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami mohon ampun atas segala salah dosa yang sudah kami lakukan. Kuduskan kami dan perbaharulah kami semua, sehingga kami menjadi bapak-bapak yang kudus, bapak-bapak yang berkenan kepada Tuhan, bapak-bapak yang senantiasa bersukacita dalam beribadah. Tuhan Yesus, berkatilah tim musik, operator LCD dan juga semua perangkat yang kami pakai. Tim Inforkom RN kami juga serahkan semuanya kepadamu. Biarlah Tuhan kami terus bekerja di dalam ketaatan kepada Tuhan, kami melayani dengan sukacita, dan kami juga mempersembahkan semuanya, dan biarlah pantas dan layak di hadapan hadirat-Mu. Dengar dan sautilah doa kami ini Tuhan, kami alaskan hanya di dalam satu nama yang agung, Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak-bapak, kini tiba pada pengucapan syukur. Marilah kita bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan untuk kemuliaan-Nya. Karena Dialah sumber hikmat dan segala berkat. Dengan mengingat pesan Alkitab dalam Imamat 19 ayat 5 yang menyatakan,
apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian hingga Tuhan berkenan akan kami. Sambil memberikan persembahan kepada Tuhan, kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 288 ayat 1 dan 2. Kita akan mendoakan persembahan kita ini. Untuk itu, mari Bapak-bapak berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami mengucap terima kasih karena kami diberi kesempatan untuk mempersembahkan sebagian kecil dari milik kami. Kiranya persembahan kami ini ya Tuhan boleh berguna bagi pekerjaan pelayanan kasih-Mu di jemaat kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Bapak-bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tetap berdiri. Kita akan kembali dalam kehidupan keseharian kita. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar senantiasa menuntun hidup kita. Mari kita menyanyi nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat 422 bait 1 dan 2. Masing-masing di sekitarnya dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan, bersinarlah terang, lilingmu kulihat malam dan siang, harap masing-masing di sekitarnya. Hormat Tuhan bersinarlah. Arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya memberkati kita sekalian mulai dari sekarang kekal sampai selama-lamanya.